Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam pembahasan kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Dan pembahasan kita masih di pembahasan yang berkaitan dengan beberapa contoh macam ibadah. Ikhwan fillah, di sini kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang doa. Doa yang merupakan salah satu dari macam ibadah, bahkan merupakan inti dan otak dari ibadah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi kita SAW telah menyatakan bahwasanya doa itu tidak lain adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya seakan-akan beliau SAW membatasi ibadah itu doa. Bahwa yang inti, yang utama di antara sekian macam bentuk dan macam ibadah adalah doa. Dan dalam hadis yang lain, beliau SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kemudian Allah melanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, yang angkuh untuk beribadah kepadaku. Allah perintahkan untuk berdoa kepadanya. Kemudian Allah lanjutkan dan menjelaskan tentang hukum orang yang tidak mau beribadah. Dan ibadah yang dimaksudkan di sini tentu diantaranya dan paling utama adalah doa itu sendiri. Sehingga di sini dalam ayat ini Allah menyebut doa itu sebagai ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga ibadah doa adalah pengakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pengakuan kita tentang kemahakuasaan Allah. Pengakuan kita bahwasanya Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memberikan pertolongan. Sedangkan kita adalah hamba yang lemah, yang fakir, yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla, yang butuh pertolongannya, yang butuh kebaikan-kebaikannya. Ketika kita berdoa, kita memanjatkan permohonan, permintaan. Ketika kita memanjatkan doa, kita sejatinya sedang menyatakan keagungan dan kebesaran Allah, kemahakayaan Allah Azza wa Jalla, dan sedang menyatakan, mengakui bahwa kita ini adalah hamba yang lemah. Maka doa menunjukkan yang demikian itu, sehingga doa adalah bagian terpenting dan memiliki kedudukan yang penting di dalam kehidupan kita beragama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla hanya dipanjatkan kepadanya. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Allah yang memilikinya. Maka
janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama Allah. Janganlah kalian berdoa kepada siapapun, kepada apapun bersama doa kalian, ibadah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita hanya berdoa kepadanya, tidak menduakannya, tidak menjadikan ada sekutu bagi Allah di dalam doa dan peribadatan kita. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian para ulama telah membagi doa menjadi dua. Bahwasanya doa nau'an, terbagi menjadi dua. Doa ibadatin wa doa mas'alah. Ada doa ibadah dan ada doa permintaan. Jadi doa terbagi menjadi dua. Satu, doa yang merupakan ibadah, doa yang adalah ibadah, dan yang kedua adalah doa yang merupakan permintaan. Doa ibadah maksudnya adalah ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah salat, ada ibadah puasa, ada ibadah zakat, ibadah haji, ibadah umrah, dan berbagai macam ibadah-ibadah lainnya. Baik itu ibadah yang sifatnya fisik maupun ibadah yang sifatnya ucapan, bacaan, ataupun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Semua ibadah adalah doa. Kenapa demikian? Pertama karena sebagian besar ibadah selalu dibarengi dengan doa. Ibadah salat misalnya, di dalamnya terdapat banyak doa-doa. Ibadah puasa, di dalamnya terdapat banyak doa-doa. Dari sisi lain, seorang hamba ketika dia beribadah, kita ketika melaksanakan ibadah salat, ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan balasan, mengharapkan ganjaran. Dan sebelum itu kita berharap agar salat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, agar zikir kita diterima, agar puasa kita diterima, dikabulkan, diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap itu. Dan kita berharap mendapatkan ganjarannya, mendapatkan balasannya, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan dari balik ibadah itu semuanya, kita harapkan untuk mendapatkannya. Sehingga ketika kita beribadah, sejatinya kita sedang meminta, kita sedang berharap mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berdasarkan itu semuanya, ya, semua ibadah adalah doa, ya. Kemudian yang kedua, jenis doa yang kedua adalah doa mas'alah. Doa yang merupakan permintaan. Doa yang secara eksplisit kita menyatakan meminta, menyatakan memohon, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah mudahkan untukku karunia dan kebaikan-kebaikanmu, ya Allah sembuhkan aku dari penyakit yang sedang menimpa aku. Ini adalah doa dan secara eksplisit langsung kita menyatakan memohon, meminta, ada sesuatu yang kita minta, ada sesuatu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu permintaan yang sifatnya meminta kebaikan supaya kita mendapatkannya, supaya kita diberikannya, supaya kita ditambahkannya, atau merupakan permintaan dijauhkan dari keburukan, dilindungi, dijauhkan, diselamatkan dari keburukan. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, permintaan kepada Allah Azza wa Jalla imma meminta kebaikan supaya kita mendapatkannya, atau meminta supaya dijauhkan dari keburukan, diselamatkan, dikeluarkan dari keburukan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bagian akhir penulis jazahumullahu khairan menjelaskan kepada kita tentang hukum doa kepada selain Allah. Ya, tentang hukum doa
kepada selain Allah. Adapun doa kepada Allah tadi sudah disebutkan di awal, ya, itu adalah perintah dan kewajiban, bahkan merupakan inti dari doa dan merupakan wujud pengakuan kita tentang kekuasaan dan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla dan lain sebagainya. Di bagian akhir akan dijelaskan tentang hukum doa kepada selain Allah, baik itu doa ibadah maupun doa permintaan, yaitu hukum menghaturkan sholat, puasa, nazar, sembelihan, dan lain sebagainya kepada selain Allah, maupun doa yang merupakan permintaan, yaitu ya mengajukan permintaan-permintaan, mengajukan permohonan perlindungan kepada selain Allah, kepada jin, kepada wali yang soleh, kepada seorang nabi, seorang malaikat, bahkan kepada seorang malaikat pun, ya, itu adalah bentuk doa kepada selain Allah yang hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah syirik. Ya, Syekh mengatakan ad-du'a'u ibadatun. Doa adalah ibadah. Faman sarafahu li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Maka siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, siapa yang memperuntukkannya, yang menghaturkannya kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir. Maka dia telah berbuat kesyirikan dan dia telah kafir. Ya. Di sini penulis menggunakan ungkapan sarafahu, memalingkannya, karena memang seharusnya ibadah itu adalah kepada Allah. Seharusnya doa itu dipanjatkan, dihaturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, harusnya kepada Allah, harusnya diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika diberikan kepada selain Allah, berarti ia telah dipalingkan, diselewengkan dari peruntukannya yang sebenarnya. Ya. Dan ketika dia melakukan hal seperti itu, dia telah melakukan kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun, di antaranya Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa kepada Tuhan yang lain di samping berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi juga dia berdoa kepada selain Allah. Dia sholat, dia puasa, dia nazar untuk Allah, tapi juga untuk selain Allah, untuk wali, untuk orang soleh yang sudah meninggal dunia, untuk jin. Ya, baik di satu ibadah yang sama, dia peruntukkan untuk Allah dan untuk selain Allah, ataupun di ibadah yang berbeda. Nazar kali ini dia peruntukkan kepada Allah, besoknya dia bernazar, dia peruntukkan kepada selain Allah. Ya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa, siapa yang meminta, siapa yang memanjatkan doa, yang menghaturkan ibadah, ya, yang memberikan doa-doanya kepada Tuhan selain Allah, kepada Tuhan yang lain selain Allah Azza wa Jalla, la burhana lahu bih, yang dia tidak punya bukti, tidak punya dasar untuk menjadikannya Tuhan selain Allah. Dan begitulah kenyataannya, begitulah realnya, bahwa semua yang disembah selain Allah, semua yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, semua yang dihaturkan kepadanya doa selain Allah, tidak pantas, tidak berhak untuk mendapatkan itu. Dia tidak punya
dasar. Dia tidak punya alasan. Dia tidak punya bukti cukup untuk dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. La burhana lahu bih. Ya, Tuhan selain Allah itu dia tidak punya bukti, tidak punya dalil untuk dijadikan sebagai sembahan dan untuk dipanjatkan kepadanya doa. Fa innama hisabuhu inda rabbih. Orang yang seperti itu, orang yang berdoa kepada selain Allah, maka perhitungan amalnya di sisi Allah. Allah akan menghitung amalnya. Allah akan menghisapnya. Dan bagaimana keadaannya, hukum perbuatannya bagaimana? Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Tidak beruntung orang-orang yang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, coba diperhatikan di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang berdoa kepada selain Allah. Bersama dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Kemudian di penutup ayatnya dikatakan innahu la yuflihul kafirun. Tidak beruntung orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Indikasinya apa? Petunjuknya apa? Ini menunjukkan hukum orang yang melakukan doa kepada selain Allah. Dia telah melakukan kekafiran. Sebagaimana dia telah melakukan kesyirikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga dan melindungi kita semuanya. Doa hanyalah diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu doa ibadah maupun doa permintaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.